Selamat siang sahabat, jumpa kembali bersama saya Tika Amzar di Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, dan Suara Gresik. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Untuk breaking news update COVID-19 di Jatim News Today kali ini di edisi hari Sabtu 11 Mei 2020 kita awali laporan dari Suara Sidoarjo. Ada reporter Didik Yunarto yang mengabarkan bahwa sebaran kasus positif COVID-19 bertambah dengan temuan klaster baru di Bojonegoro. Sahabat, jumlah sebaran kasus positif COVID-19 di Jawa Timur bertambah. Kali ini dengan ditemukannya klaster baru sebaran di Bojonegoro. Ini seperti dikatakan oleh Dr. Kohar Hari Santoso, Ketua Tim Tracing Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur pada Jumat kemarin di konferensi pers. Yaitu klaster Bojonegoro. Jadi di Bojonegoro itu ada pedagang rengkek katanya. Rengkek itu kalau Surabaya mungkin lijo ya, yang keliling. Kemudian ternyata beliaunya sakit dan dirawat, kemudian sempat dilakukan rapid tesnya reaktif, bahkan diteruskan dengan swab, dan swabnya keluarnya belakangan, tapi kemudian beliaunya meninggal. Kemudian ada juga kasus yang masih di seputaran pasar tadi, juga seperti itu, yang kemudian dia sakit, dan rapid testnya juga reaktif. Dari kejadian beberapa kasus tadi, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan rapid di Pasar Bojonegoro. Dilakukan rapid test 269 pedagang, yang reaktif 86 orang. 11 orang warga dari Tuban, 75 warga Bojonegoro. Dan mereka sudah dilakukan isolasi. Kemudian rencana akan dilakukan rapid test ulang atas arahan Ibu Gubernur tadi, izin Ibu, kami akan melakukan tindak lanjut untuk melakukan swab. Jadi rencana akan kita kirimi VTM, virus transport medianya, ke Bojonegoro. Kemudian teman-teman di Bojonegoro melakukan swab dan VTM-nya akan kami kirim ke Malang karena Rumah Sakit Saiful Anwar sudah bisa melakukan PCR. Sampai Jumat sore kemarin dari data Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, jumlah total positif 1.281, PDP 3.915, ODP 20.959, sedangkan jumlah total yang sembuh 227. Saya Didik Yunarto, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Bergeser ke reporter Billy Patopoy, masih dikabarkan dari Suara Sidoarjo, kali ini giliran Pasar Porong ditemukan 2 orang reaktif rapid test COVID-19. Selengkapnya bersama Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, untuk mengetahui penyebaran COVID-19 di lokasi yang masih terdapat kerumunan massa, kembali dilakukan rapid test massal. Kali ini di Pasar Porong Sidoarjo pada Jumat sore kemarin. Dari sekitar 100 orang pedagang yang menjalani tes, hasilnya ditemukan 2 yang dinyatakan reaktif. Selanjutnya akan menjalani swab test di Rumah Sakit Rujukan Pasien COVID-19 di Sidoarjo. Dr. Gigi Syaf Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menjelaskan, para pedagang yang dinyatakan reaktif tidak harus menjalani isolasi di tempat observasi. Sambil menunggu swab, nanti bisa melakukan karantina mandiri. Jika nanti hasil swab tes positif, dinas terkait akan menutup lapak pedagang serta menutup blok sekitar lapak pedagang yang radiusnya sekitar 50 meter. Jadi tidak semua area pasar akan ditutup. Sementara itu dalam pelaksanaan rapid test, Polresta Sidoarjo juga terlihat melakukan pengamanan. Dari pantauan polisi masih terlihat sejumlah pedagang dan pembeli melanggar aturan PSBB, seperti tidak memakai masker dan sebagainya. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo menjelaskan, Polresta langsung memberikan teguran tertulis kepada warga yang tidak pakai masker. Ke depan diharapkan tidak diulang lagi. Sejauh ini kesadaran masyarakat Sidoarjo terhadap upaya mencegah penyebaran COVID-19 juga masih terbilang rendah.
Di berbagai lokasi masih banyak warga berkerumun menggelar sholat tarawih dengan mengabaikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kemudian nongkrong-nongkrong dan sebagainya, padahal PSBB sudah berjalan 10 hari dan sosialisasi juga sudah terus digalakan. Sementara itu, sahabat, untuk perkembangan saat ini di Kabupaten Sidoarjo, ODP sudah mencapai angka 836, PDP 214, positif COVID-19 152, 17 meninggal, dan 14 sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Dari suara Sidoarjo bergeser ke suara Madiun, ada Kiki Desilia yang mengabarkan bahwa 9 di paket sayur mayur gratis untuk warga terdampak COVID-19. Selengkapnya bersama Kiki. Sahabat Jatim News Today, berbagi tak hanya menjadi perkara berapa besar sumbangan yang diberikan atau kepada siapa bantuan tersebut disalurkan. Lebih dari itu, berbagi bisa diwujudkan dengan apa saja, yang terpenting bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Seperti yang dilakukan salah seorang warga Jalan Turi, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kota Madiun. Sejak awal Ramadan, tiap pagi Fikri Hasan menyiapkan puluhan paket sayur mayur yang diletakkan di meja depan teras rumahnya. Bukan untuk dijual, namun untuk dibagikan secara gratis kepada warga di sekitar rumahnya. Tiap pagi, kurang lebih Fikri menyiapkan 30 hingga 40 paket sayur mayur yang berbeda jenis setiap harinya. Dalam satu paket berisi lengkap bahan masakan untuk satu jenis masakan, seperti paket sayur asem, sayur bening, sop, capcay, rendang telur, sayur lodeh, mie Jawa, ayam geprek, dan lain sebagainya. Melalui tindakan yang dilakukan, pria yang berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas swasta di Kota Madiun ini berharap tindakan kecil yang dilakukannya bisa bermanfaat untuk sekitarnya dan bisa memberikan inspirasi untuk orang lain, guna membantu sesama yang membutuhkan, terutama yang ada di lingkungan sekitar. Seperti kita ketahui sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun pertanggal 8 Mei, sebanyak 1.057 orang dengan resiko. Dengan rincian, 825 selesai pemantauan, 89 orang tanpa gejala, 23 selesai pemantauan, 62 orang dalam pengawasan, 57 selesai pemantauan dan sembuh, dan 1 orang positif COVID-19. Saya Kiki Deslia untuk Jatim News Today. Ya, dari Madiun bergeser ke Gresik, ada Isyatun Hania dari Suara Gresik yang mengabarkan bahwa Bupati Gresik lakukan evaluasi PSBB untuk lingkungan perusahaan di Gresik. Memasuki hari ke-12 pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Gresik, pemerintah Kabupaten Gresik melakukan evaluasi di lingkungan perusahaan 8 Mei 2020. Berlangsung di ruang rapat Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, lantai 4 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Rapat langsung dipimpin oleh Bupati Gresik dan dihadiri oleh 17 perusahaan. Penekanan Bupati tidak menutup perusahaan, tetapi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Gresik menjadi bahasan dalam rapat tersebut, dan hasil rapat juga dikatakan bahwa ketika terdapat orang yang positif, maka gugus tugas akan membahas penutupan perusahaan atau tetap berjalan. Selain itu, perusahaan juga tetap diminta untuk menerapkan protokol kesehatan disiplin dan rapid test dengan biaya perusahaan koordinasi dengan kesehatan. Sampai saat ini, dari data Dinas Kesehatan Gresik, jumlah total kasus positif sebanyak 37 orang, PDP sebanyak 161 orang, ODP sebanyak 1.137 orang, dan dinyatakan sembuh sudah 10 orang. Saya Isyatun Hania, Suara Gresik untuk Jatim News Today. Dari Gresik bergeser ke Kabupaten Blitar, ada Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar mengabarkan bahwa kegiatan DPRD Kabupaten Blitar difokuskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatan di DPRD Kabupaten Blitar sempat terhenti di awal-awal mewabahnya COVID-19. Setelah ditunda beberapa waktu, akhirnya Badan Musyawarah kembali menjadwalkan sejumlah kegiatan. Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suito, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan alat kelengkapan dewan yang ada di komisi-komisi untuk menjalankan fungsinya. Meski demikian, dalam situasi saat ini, kegiatan seluruh komisi difokuskan penanganan COVID-19. Ia pun berpesan agar setiap kegiatan seperti rapat kerja dengan mitra komisi
kondisi dilakukan sesuai protap kesehatan, baik menggunakan masker atau menjaga jarak saat berkomunikasi. Selain itu, juga bisa memanfaatkan telekonferensi dalam melakukan rapat kerja, mengingat dalam kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Kita mempersilahkan AKD itu untuk melakukan menjalankan fungsi masing-masing, dan kita fokus ke urusan penanganan COVID-19, semua komisi seperti itu. Suwito menambahkan dengan adanya berbagai upaya dalam mencegah penyebaran COVID-19, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, diharapkan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar, ke reporter Ari Kusuma yang mengabarkan bahwa Bupati Blitar minta pengiriman telur ayam dan daging ayam ke DKI Jakarta kembali dibuka. Pemerintah Kabupaten Blitar kembali mengikuti video conference dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta tim pengendali inflasi pusat. Pada agenda itu membahas tentang segala hiruk-pikuk masing-masing daerah di tengah pandemi corona. Dalam kesempatannya, Bupati Blitar Rianto menyampaikan terkait kondisi peternak telur ayam ras dan daging ayam. Lantaran berdasarkan monitoring, ketersediaan stok keduanya mengalami surplus di wilayahnya. Sehingga jika tidak ada solusi dan terobosan dengan daerah lain, maka akan berdampak negatif di sektor peternakan. Melalui Fitkom, Bupati juga meminta pemerintah pusat supaya memberikan akses terhadap pengiriman telur dan daging ayam dari Blitar, terutama ke DKI Jakarta. Karena pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah telah mengakibatkan pendistribusiannya terhenti total. Bupati juga berharap dukungan dari pusat agar beberapa daerah yang memberikan bantuan paket sembako kepada warga terdampak corona bisa mengambil komoditi telur ayam ras dari Blitar. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Dari Persada FM Kabupaten Blitar bergeser ke Mahardika FM Kota Blitar. Ada reporter Kirana Nisa yang mengabarkan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar usulkan pembebasan biaya sewa rusunawa selama pandemi COVID-19. Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar tengah mengusulkan rencana pembebasan biaya sewa rumah susun sederhana sewa rusunawa selama pandemi COVID-19. Erna Santi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar mengatakan, rencana tersebut telah diusulkan ke PLT Wali Kota Blitar beberapa waktu lalu. Draft SK yang disusun dinas setempat saat ini masih dikaji bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar. Secara teknis, dinas setempat mengusulkan pembebasan selama 3 bulan, terhitung mulai Mei sampai Juli. Namun pelaksanaannya masih menunggu keputusan dan arahan dari pemerintah kota. Erna mengatakan rencana ini dibuat karena pemerintah kota ingin memberikan kemudahan beban penghuni rusunawa di tengah pandemi COVID-19. Di samping itu juga ada usulan dari paguyuban penghuni yang menginginkan adanya keringanan dari dinas setempat. Erna memprediksi potensi tunggakan pembayaran sewa rusunawa meningkat mengingat perekonomian warga sangat terdampak COVID-19. Oleh karena itu pihaknya merencanakan pembebasan biaya sewa selama 3 bulan. Ya, kalau begitu kita nunggu SK keputusan yang pastinya aja apakah diberikan 3 bulan atau 2 bulan atau gimana, nanti menunggu sampai ditetapkannya oleh Pak Wali aja Mbak, kalau kepastiannya. Usulan kami 3 bulan mulai Mei, Juni, Juli, begitu. Sementara itu penghuni rusunawa Kota Blitar saat ini mencapai 260 KK penghuni untuk 3 twin blocks. Terdapat beberapa kelas sewa, untuk lantai 5 biaya sewa ditetapkan sebesar Rp75.000, lantai 4 sebesar Rp100.000, lantai 3 Rp125.000, lantai 2 Rp150.000, dan lantai 1 dikhususkan bagi penyandang disabilitas. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, masih dari Mahardika FM Kota Blitar, ke reporter Surya Muhammad yang mengabarkan bahwa jumlah penghuni rumah karantina Kota Blitar terus menurun. Sobat, sudah menjadi protokol pemerintah bagi para pemudik atau warga yang pulang kampung dari luar daerah harus melakukan cek kesehatan di pos pantau atau melaporkan kedatangannya ke RT di lingkungan rumahnya. Setelah itu akan mengikuti tes kesehatan atau rapid test di puskesmas. Sesuai dengan protokol pemerintah, selanjutnya para pemudik atau warga yang baru pulang kampung dipersilakan untuk singgah di rumah karantina Kota Blitar.
Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona di Kota Blitar. Terkait dengan rumah karantina, Dr. Dharma Setiawan, MMKes, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Blitar, menyampaikan saat setelah di-launching beberapa minggu yang lalu, rumah karantina Rusunawa Yonif 51 Kota Blitar di Kecamatan Sananwetan hingga pada kedatangan gelombang ke-8 kali ini, saat ini berjumlah 27 orang, yang pada hari sebelumnya berjumlah 38 orang penghuni. Teman-teman yang mudik atau pekerja migran yang mau masuk ke Kota Blitar sudah menjadi protokol Kota Blitar bahwa harus masuk rumah karantina. Dan alhamdulillah sampai hari ini yang menghuni rumah karantina saudara-saudara kita ada 27 orang, sudah gelombang ke-7, ke-8 yang untuk mereka mutasi, ada yang keluar, ada yang masuk. Kalau sebelumnya mendekati antara 36-38, berkurang oleh kata apa? Yang keluar lebih banyak daripada yang lulus karantina. Jadi teman-teman yang di karantina di sini selama 14 hari, itu semenjak hari yang ke-15 sejak kita buka sekitar 2 minggu yang lalu, itu mereka sudah mutasi keluar. Surya Muhammad, Mahardika. Ya, dan sahabat, demikian untuk Breaking News Update COVID-19 dalam program Jatim News Today untuk edisi kali ini. Anda bisa mengikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang yang juga disiarkan di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, dan Suara Gresik. Saya Tika Amsar pamit. Happy weekend, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.